This is Indonesia, a land of immeasurable diversity, a land that offers vast opportunities. This is the nexus of hopes and aspirations from across the archipelago. Bersama, kami berikan kontribusi nyata lewat inovasi, karya cipta, dan pencapaian lain sesuai bidang ilmu. Dari UI, untuk Indonesia yang toleran, unggul, dan bermartabat. Welcome to Universitas Indonesia. Since our beginnings, Universitas Indonesia has been continually evolving and building upon our achievements. We have become the biggest, best, and leading university in Indonesia and also Asia. Here at Universitas Indonesia, the best and brightest from across the region come to study. From diverse backgrounds, we build an intellectual community that enriches and enhances humanity. For superior generations, Universitas Indonesia provides world-class learning facilities. We implement state-of-the-art technology for research and industrial development. Our campus is accessible to all, also to the disabled. This is our commitment for realizing an inclusive educational environment. Universitas Indonesia is fully supported by environmentally friendly transportation and sustainable energy systems. We take pride in being a green and sustainable campus. Universitas Indonesia partners with relevant stakeholders to facilitate and provide ease of comfort for day-to-day activities for all our academic community. We recognize that each individual is unique, with unique talents and interests. As such, Universitas Indonesia provides opportunities for every individual to develop themselves to their fullest. Universitas Indonesia provides and fully supports students with great facilities and activities so that students are able to develop and grow to become their best. Together, we embrace our diversity to grow the future together. For Indonesia, for the world. Universitas Indonesia, unity in diversity. Universitas Indonesia, Veritas, Probitas, Justitia. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Kembali bersama Miss Nia pada siang hari ini. Kita kembali akan mengunjungi sebuah kampus yang luar biasa, yaitu Universitas Indonesia. Bersama-sama kita telah hadir narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Rini Febriani, MSI. Selamat siang, Ibu Rini. Selamat siang, Ibu.
Terima kasih Ibu sudah memberikan waktunya, terutama di sela-sela makan siang ya. Oke, iya. Baik, sebelum kita masuk kepada sesi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Ibu Rini Febriani MSI, beliau lahir di Jakarta pada tanggal 16 Februari, jadi sebentar lagi ya beliau akan ulang tahun. Oke, kemudian beliau saat ini bekerja di Biro Humas dan KIP UI. Kemudian beliau sendiri merupakan lulusan dari UI ya, S2 Manajemen Komunikasi FISIP UI pada tahun 2009. Kemudian prestasi beliau ada juara 1 Humas terbaik di Tendik UI Award 2018, juara 2 Marketing PR Program, PR Excellence Award 2019, OUI Promotion Program ya, dan masih banyak lagi tentunya. Beliau Ibu Rini ini akan sharingkan kepada kita di waktu yang mungkin tidak terlalu lama begitu ya. Waktunya mungkin kurang lebih sekitar 1 jam ya Ibu. Begitu kita akan mendengarkan bersama-sama mengenai Universitas Indonesia. Gimana sih kehidupan Universitas Indonesia kalau kita menjadi mahasiswa di UI begitu ya. Sama ini kan kita tahu UI adalah sebuah kampus yang favorit begitu ya. Kemudian juga kita akan cari tahu bersama-sama informasinya dari Ibu Febri begitu ya mengenai bagaimana cara masuknya begitu ya. Kemudian ada kampus-kampus apa, ada fakultas-fakultas apa saja di sana begitu ya. Oke, langsung saja saya berikan waktu dan tempat kepada Ibu Rini Febriani. Persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Miss. Selamat siang semuanya. Ya, yang saya hormati Kepala SMA Ehipasiko School BSD, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, dan mungkin juga orang tua yang hari ini bergabung bersama dengan putra dan putrinya. Yang saya sayangi teman-teman calon mahasiswa baru dari teman-teman calon mahasiswa baru Universitas Indonesia dari SMA Ehipasiko BSD. Ya, saya senang banget hari ini bisa berkunjung ke sekolah kalian meskipun masih secara virtual ya, namun semoga tidak menyurutkan antusiasme teman-teman untuk bisa mengikuti acara ini hingga selesai nanti. Saya lihat rundown-nya menarik sekali ya teman-teman. Selain mendapat informasi perguruan tinggi, hari ini juga teman-teman diajak jalan-jalan ya ke Tokyo dan ke Labuan Bajo. Wah, seru banget pastinya ya. Semoga teman-teman dengan adanya sesi-sesi seperti ini selain bisa menambah pengetahuan juga bisa menghibur teman-teman ya, supaya nanti bisa lebih refresh nih untuk bisa belajar kembali di sekolah, meskipun teman-teman juga masih ini ya, masih di Ehipasiko sudah PTM full atau masih ini Bu, masih hybrid? Masih PTMT Bu, jadi hanya seminggu sekali ya pertemuan. Oh, hybrid ya, jadi ya masih terbatas ya. Ya, jadi meskipun masih terbatas, tapi teman-teman ini ya, semoga tetap semangat ya dengan adanya acara-acara seperti ini. Oke, saya izin untuk share screen ya. Jadi kalau kita cerita tentang UI kayaknya memang nggak cukup nih sehari aja, karena banyak banget yang bisa diambil ceritanya nih tentang UI, keseruan kuliahnya, kemudian bagaimana strategi kehidupan kampus itu seperti apa, itu nggak akan selesai sehari aja, tapi saya akan berusaha merangkum dengan waktu yang singkat selama 1 jam ini ya teman-teman ya. Nah, ini di layar yang teman lihat pada saat ini adalah upacara penyambutan mahasiswa baru Universitas Indonesia ya. Jadi kalau zaman dulu sebelum kita pandemi ya, biasanya ada yang namanya acara wisuda dan penyambutan mahasiswa baru Universitas Indonesia. Nah, di minggu-minggu tersebut biasanya teman-teman itu latihan paduan suara, kemudian ada display UKM, kemudian ada pengenalan sistem akademik universitas. Jadi banyak kegiatan-kegiatan menarik ya rangkaiannya selama 1 minggu tersebut ya, untuk memperkenalkan kehidupan kampus di Universitas Indonesia. Nah, yang di layar ini teman-teman lagi latihan paduan suara nih. Nah, ini latihan paduan suara yang nanti teman-teman akan bernyanyi biasanya waktu
upacara wisuda untuk kakak-kakak kelas kalian yang ada yang akan lulus pada tahun tersebut. Jadi gedung yang ada di gambar pada saat ini adalah namanya Gedung Balairung, teman-teman. Nah, Gedung Balairung ini adalah salah satu gedung bersejarah bagi mahasiswa UI karena di gedung ini biasanya adalah awal mula dan akhir dari kehidupan kalian di kampus UI. Awal mulanya ya seperti yang teman-teman lihat di sini, ketika teman-teman menjadi mahasiswa baru, di tempat inilah kalian pertama kali disambut. Dan di akhir perjalanan kalian sebagai mahasiswa UI, teman-teman juga akan dilepas pada upacara wisuda di gedung ini. Jadi semoga saja mudah-mudahan nanti ketika teman-teman berkuliah di UI, keadaan pandemi juga sudah lebih membaik lagi, sehingga nanti kita bisa bersama-sama kumpul di gedung Balairung tersebut. Nanti kalau teman-teman diterima jadi mahasiswa UI, cari saya ya. Minta nomor telepon saya sama Bu Fitri, nanti saya traktir, saya jajanin. Bener deh ya. Jadi nanti cari saya di kantor Humas ya. Oke. Nah, gimana nih strateginya biar bisa menjadi salah satu yang ada di gedung Balairung tersebut? Yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah teman-teman kenali dulu apa yang menjadi passion atau cita-cita kalian ya. Kira-kira nanti kalau misalkan kalian lulus dari perguruan tinggi mau jadi apa sih? Nah, kalau sudah tahu pengen jadi apa setelah lulus, teman-teman baru bisa tahu harus masuknya melalui jalur masuk yang mana dan melalui program studi yang apa gitu. Passion atau cita-cita itu adalah goals kalian ya. Sedangkan perguruan tinggi, jalur masuk dan program studi atau jurusan itu hanyalah kendaraannya saja. Kayak contohnya misalkan saya ingin main ke sekolah kalian nih, ke BSD. Nah, dari rumah saya kalau mau ke BSD itu jalannya banyak banget. Saya bisa lewat tol TB Simatupang, kemudian saya mungkin bisa lewat Bintaro, atau mungkin saya bisa lewat tol Merak juga, gitu, tol Kebonjeruk, Merak, dan terus sampai ke Serpong, gitu ya. Jadi banyak nih jalannya. Saya bisa naik kereta, saya bisa bawa kendaraan pribadi, atau saya bisa naik bus juga. Nah, begitupun juga dengan cita-cita kalian ya. Cita-cita itu tujuannya. Nah, kalau menuju cita-cita itu tentunya banyak jalan atau banyak kendaraan yang bisa teman-teman ambil nantinya gitu ya. Nah, contohnya misalkan nih teman-teman ingin jadi seorang diplomat, ingin jadi seorang diplomat itu bukan hanya dari jurusan hubungan internasional saja, tapi teman-teman juga bisa dari jurusan seperti ilmu hukum, kemudian ilmu komunikasi, dan jurusan sastra yang ada banyak di UI. Nah, kalau kalian memiliki banyak pilihan seperti itu, tentunya strateginya pun bisa lebih spesifik lagi, strateginya bisa lebih banyak lagi. Kalian bisa menyesuaikan dengan kemampuan kalian. Kalau dirasa hubungan internasional mungkin terlalu sulit untuk teman-teman, silakan bisa langsung switch ya. Yang penting jurusannya tersebut bisa mengakomodir kebutuhan kalian untuk menjadi seorang diplomat. Itu ya. Jadi jangan hanya fokus sama jurusan-jurusan mainstream aja. Nah, di UI kita punya banyak sekali pilihan jalur masuk sesuai dengan program pendidikan apa yang teman-teman pilih nantinya. Jadi bukan hanya SNMPTN dan SBMPTN saja, tapi kita punya banyak sekali pilihan jalur masuk sesuai dengan program pendidikan apa yang teman-teman pilih. Nah, kita punya 4 program pendidikan yang kita buka untuk lulusan SMA dan sederajat. Ada 3 program sarjana dan ada 1 program diploma. Setiap program pendidikan ini punya jalur masuk dan keunggulannya masing-masing yang bisa mengakomodir kebutuhan kalian. Contohnya, misalkan teman-teman di BSD sini ingin melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Nah, UI punya yang namanya kelas internasional nih yang bisa memfasilitasi kebutuhan kalian tersebut. Ya, oke, kita bahas satu-satu deh ya, dari sarjana reguler dengan sarjana paralel terlebih dahulu. Untuk sarjana reguler dengan sarjana paralel itu sebenarnya sama saja, ya. Kenapa saya bilang sama? Karena antara sarjana reguler dengan sarjana paralel itu menggunakan kurikulum yang sama, dosennya sama, ruang kelasnya sama. Bahkan nanti sampai ketika teman-teman lulus pun kalian akan mendapatkan gelar dan ijazah yang sama. Yang membedakan itu hanya 3, jalur masuk, biaya pendidikan, dengan batasan usia. Jalur masuk S1 reguler itu ada SNMPTN, SBMPTN dengan SIMAK UI. Sedangkan untuk S1 paralel, jalur masuknya ada PPKB dengan SIMAK UI. Tenang saja, nggak usah khawatir, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi nih tentang jalur masuk di slide yang jalur masuk ya. Yang kedua, untuk biaya pendidikan S1 reguler, kita punya namanya BOPB, Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan. Ya, BOPB ini memungkinkan teman-teman untuk membayar biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan dari orang
tua atau biaya kalian. Sedangkan untuk S1 paralel, vokasi, dan kelas nasional, itu biaya pendidikannya sudah fix atau sudah tetap. Jadi dari semester 1 sampai dengan semester 8, kalian akan membayar biaya pendidikan yang sama. Yang ketiga, untuk batasan usia ya, untuk batasan usia pendaftar S1 reguler itu maksimalnya 3 tahun setelah tahun kelulusan. Kalau teman-teman kelas 12 ya, insya Allah 2022 ini lulus, kalian bisa daftar S1 reguler 2022, 2023, dan 2024 ya. Kalau S1 paralel dia tidak ada batasan usia pendaftar. Nah, ini jurusan-jurusan ya atau prodi yang teman-teman lihat di layar ini adalah prodi yang dibuka di sarjana reguler dan sarjana paralel. Jadi semua prodi akan kita buka di sarjana reguler ya teman-teman ya, tapi memang tidak semuanya kita buka juga di sarjana paralel. Kalau dia ada kotak warna pinknya, artinya dia buka di sarjana reguler. Tapi kalau dia ada kotak warna birunya juga, artinya dia buka di sarjana paralel juga. Seperti farmasi nih. Farmasi ada kotak pink dan ada kotak warna birunya. Artinya farmasi buka di sarjana reguler dan di sarjana paralel sekaligus. Nah, untuk prodi atau jurusan yang seperti ini ya, silakan teman-teman bisa manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbesar kesempatan kalian bisa diterima di UI. Karena setiap program pendidikan, setiap jalur masuk, itu sudah ada kuotanya sendiri-sendiri ya, tidak memperebutkan kuota atau kursi yang sama. Kalau teman-teman ambil S1 reguler farmasi dan S1 paralel farmasi sekaligus, artinya teman-teman memiliki dua kesempatan yang berbeda ya, dibandingkan kalian hanya fokus di S1 reguler farmasi saja. Kemudian di perguruan tinggi juga kadang-kadang ada perbedaan penamaan dari jurusan ya teman-teman ya. Contohnya mungkin kalau di perguruan tinggi lain kalian bisa atau kalian menemukan jurusan manajemen informatika atau sistem informatika. Nah, di UI kita punya jurusan namanya ilmu komputer dan sistem informasi. Jadi kita menggunakan nama yang berbeda, tapi sebenarnya belajarnya sih sama. Nah, untuk hal-hal seperti ini silakan teman-teman pelajari ya, jangan sampai nanti salah jurusan ya. Pelajari jurusan yang kalian ingin ambil ini, belajarnya apa aja sih, nanti ketika kalian lulus, apa potensi profesi atau pekerjaan yang bisa ditekuni gitu ya. Jadi banyak-banyak cari informasi. Nah, ini adalah prodi atau jurusan yang kita buka di program pendidikan vokasi. Ada program diploma 3 dengan program diploma 4. Untuk program diploma 3 kita juga ada jenjang lanjutannya yaitu program S1 ekstensi ya teman-teman ya. Di program S1 ekstensi ini teman-teman bisa ambil jenjang lanjutannya yaitu di program diploma 3 ini nanti setelah lulus teman-teman bisa melanjutkan ke jenjang sarjana dengan cara mengambil program S1 ekstensi. Jadi pendidikan kalian nggak mandek sampai D3 aja di UI, tapi kalian juga bisa melanjutkan ke jenjang sarjana juga. Ya. Nah, untuk program diploma 4 ya, teman-teman sudah nggak perlu lagi melanjutkan ke jenjang sarjana ekstensi karena untuk program diploma 4 ini sudah setara ya dengan program sarjana. Setelah lulus teman-teman akan mendapatkan gelar sarjana terapan ya apabila kalian mengambil program diploma 4. Oke, lanjutnya nah ini prodi yang kita buka di program kelas nasional. Jadi program kelas nasional di UI itu bukan hanya sekedar kelas berbahasa Inggris saja, tetapi di dalam pembelajarannya untuk program kelas nasional juga kami memberikan international exposure kepada para mahasiswanya. Untuk yang program single degree, teman-teman akan belajar selama 1 semester di partner uni kita yang ada di luar negeri. Sedangkan kalau yang program double, kalian akan belajar 2 tahun di UI dan 2 tahun di partner uni kita di luar negeri. Setelah lulus, untuk yang program single, teman-teman akan mendapatkan gelar dari UI saja. Contohnya, kalau teman-teman ambil di teknik, kalian akan mendapatkan gelar sarjana teknik dari UI. Sedangkan untuk yang double, kalian akan mendapatkan gelar sarjana teknik dari UI dan gelar Bachelor of Engineering dari partner uni kita di luar negeri. Ya. Nah, untuk teman-teman yang ambil program kelas nasional, teman-teman bisa memilih salah satu dari banyak pilihan partner university yang kami miliki ya, atau yang kelas nasional miliki. Jadi banyak banget nih pilihan partner uninya yang bisa teman-teman ambil nantinya ya. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan minat kalian ya. Nah, bagi yang kalian ingin mendaftar di program kelas nasional, silahkan kalian mempersiapkan sebaik mungkin skor TOEFL ataupun IELTS-nya. Karena untuk mendaftar kelas nasional nanti ada syarat administratif tambahannya yaitu kalian harus mensubmit skor TOEFL ataupun IELTS yang masih berlaku. Khusus untuk FK dan FKG ya, jadi kedokteran dan kedokteran gigi, TOEFL yang dibutuhkan itu minimalnya 550 atau IELTS-nya minimalnya 6.
Ya, untuk Fakultas Hukum TOEFL-nya minimalnya 530. Selain daripada ketiga fakultas tersebut, itu semuanya sama, ya. TOEFL-nya minimalnya 500 atau IELTS-nya minimalnya 5,5 gitu ya. Ya, jadi silakan dipersiapkan sebaik mungkin. Boleh ambil di mana saja selama TOEFL-nya itu bersertifikasi ITS ya, ETS atau IELTS bersertifikasi Cambridge. Nah, tadi kan sudah tahu ya kira-kira teman-teman di Ehipasiko ini pengennya ambilnya jurusan apa nih? Kemudian adanya di program pendidikan mana? Sekarang kalian bisa tahu harus masuknya melalui jalur masuk yang mana. Ya, kita punya banyak sekali pilihan jalur masuk sesuai dengan program pendidikan apa yang teman-teman pilih. Tapi basically kita punya dua tipe jalur penerimaan. Ada jalur undangan dengan jalur ujian tulis. Untuk jalur undangan itu adalah seleksi nilai rapot dan prestasi dari semester 1 sampai dengan semester 5 ketika teman-teman bersekolah di SMA. Ya, jadi sistemnya sama untuk baik kita SNMPTN, PPKB, dan talent scouting. Sistem penerimaannya atau penilaiannya itu kurang lebih sama. Yang membedakan biasanya syarat administratifnya saja. Tadi seperti talent scouting itu dibutuhkan skor TOEFL ataupun IELTS ya. Atau misalkan PPKB dan talent scouting itu dibutuhkan SI-nya juga. Gitu ya. Tapi berdasarkan sistem penilaiannya kurang lebih sama. Ya, yang membedakan hanya penyelenggara ya dan program pendidikan tujuannya. Ya, nah untuk jalur ujian tulis kita ada SBMPTN, SIMAK UI, dan SIMAK Kelas Nasional. Dan di tahun 2022 ini yang baru juga kami akan menyelenggarakan namanya jalur prestasi. Jalur prestasi ini adalah jalur seleksi berdasarkan prestasi juara pada kompetisi di tingkat nasional dan di tingkat internasional. Insya Allah untuk jalur prestasi ini akan diselenggarakan di bulan April ya teman-teman ya. Namun untuk teknis pelaksanaannya silakan teman-teman update nanti di kanal-kanal media sosial resmi Universitas Indonesia. Karena untuk saat ini kami belum bisa menyampaikan ya untuk teknis pendaftaran maupun teknis seleksinya. Oke, ya. Boleh nggak sih, Kak, saya ambil SNMPTN dengan PPKB dan talent scouting sekaligus? Waduh, saya sampai lupa cerita ya, saya sering memanggil diri saya dengan Kak ya. Karena memang kehidupan di kampus mungkin nanti akan sedikit berbeda nih dengan kehidupan teman-teman di sekolah. Karena kalau kami di kampus, biasanya kami memanggil dosen ya, itu dengan sebutan Mbak atau Mas, atau kalau di FH, di hukum itu biasanya Mbak dan Abang gitu. Jadi jarang kita panggil dosen itu dengan Bapak atau Ibu gitu. Jarang banget memang kita panggil dosen itu dengan Bapak atau Ibu. Kita lebih sering panggil dengan Abang dan Mbak atau Mbak dan Mas gitu ya. Nah, itu salah satu bedanya kehidupan di perkuliahan dengan kehidupan di SMA. Nanti di kampus juga kalau sekalian sudah kuliah, nggak ada tuh kayak Miss Natania yang rajin ngingetin teman-teman untuk ngumpulin tugas gitu, atau ngingetin jangan lupa besok UAS atau jangan lupa besok UTS. Nah, itu nggak ada ya. Jadi nanti pasti kalian akan kangen banget tuh kehidupan seperti itu yang ada guru di sekolah yang rajin mengingatkan kalian. Nanti ketika kalian sudah berkuliah, teman-teman itu sudah menjadi seorang dewasa muda ya. Kalian sudah dituntut untuk bisa bertanggung jawab terhadap kehidupan kalian sendiri. Ya, kalian maju, kalian sukses, kalian nggak sukses, itu semua tergantung dari diri kalian ya. Kalau misalkan di sekolah ada guru yang mengingatkan, nanti di kampus nggak ada gitu. Kalian nggak ngumpulin tugas ya sudah resiko kalian. Kami tinggal tidak memberikan kalian nilai saja karena kalian tidak mengumpulkan tugas kalian. Gitu ya. Jadinya nanti banyak perbedaan ya kehidupan di kampus maupun kehidupan dengan kehidupan kalian di SMA ya. Oke, boleh nggak sih Kak ambil lanjut lagi ya? Boleh nggak sih Kak ambil beberapa jalur masuk sekaligus? Saya ingin ambil SNMPTN dan PPKB atau talent scouting sekaligus. Atau kalau nggak bisa ikut jalur undangan, saya ingin ikut beberapa jalur ujian tulis sekaligus. Ya, jawabannya boleh ya teman-teman ya. Namun ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, perhatikan tanggal-tanggal atau jadwal pelaksanaan penerimaan. Ya, silakan kalian perhatikan tanggal atau jadwal pelaksanaannya. Jangan sampai terlewat. Yang kedua, perhatikan ketentuan yang diberlakukan oleh sekolah, ya, terutama untuk jalur undangan ya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena untuk jalur undangan ini, apabila nanti teman-teman diterima, maka apabila teman-teman nanti diterima dan tidak diambil, baik kita SNMPTN, PPKB maupun talent scouting, maka akan ada risiko yang harus ditanggung oleh sekolah maupun kalian.
Ya, bagi sekolah yang alumninya atau siswanya diterima di jalur undangan namun tidak diambil, maka sekolah bisa dievaluasi ulang. Nah, kalau dievaluasi tentunya akan merugikan adik-adik kelas yang di bawah kalian ya. Bisa saja kesempatan mereka bisa melalui jalur undangan menjadi berkurang gitu ya. Jadi tolong ketika memilih jalur undangan harap lebih bijak lagi dalam memilih ya atau memutuskan. Nah, untuk siswa bagaimana konsekuensinya? Nah, bagi teman-teman yang sudah diterima di SNMPTN, maka tidak bisa lagi mengikuti UTBK SBMPTN ya. Karena sistemnya sudah menggunakan sistem yang terintegrasi. Satu NSN hanya bisa mendaftar satu akun saja. Ya udahlah Kak, nggak bisa ikut UTBK SBMPTN, kan masih ada jalur mandiri. Nah, tidak semudah itu Ferguso ya. Kenapa? Karena banyak penerimaan jalur mandiri PTN yang menggunakan nilai UTBK SBMPTN. Begitupun juga dengan UI tahun lalu. Tahun 2021 yang lalu, bagi kalian yang ambil S1 reguler melalui SIMAK UI, maka teman-teman harus mensubmit nilai UTBK SBMPTN-nya. Itu ya. Teman-teman bisa memilih maksimalnya 2 PTN dan 2 jurusan untuk SNMPTN. Sedangkan untuk PPKB dan talent scouting, teman-teman hanya bisa memilih 1 jurusan saja. Ya, kalau pilih 2 PTN, artinya salah satu PTN-nya itu harus ada PTN salah satu PTN-nya itu harus ada di wilayah yang sama dengan sekolah kalian. Ya, misalkan nih apa namanya? Teman-teman pilih 2 PTN, artinya teman-teman karena adanya di BSD di Banten ya, artinya teman-teman harus salah satunya harus ada PTN Bantennya, gitu ya. Nah, UI masuknya PTN mana nih? UI masuknya PTN Jakarta ya, teman-teman ya. Ini berikutnya tahapan pendaftaran SNMPTN tahun 2022. Alhamdulillah masih sama ya teman-teman dengan tahun 2021. Jadi Bapak dan Ibu di sekolah juga bisa lanjut ke tahapan selanjutnya ya sesuai dengan timeline-nya. Yang bisa ikut SNMPTN adalah siswa yang masuk ke dalam 40% siswa terbaik di sekolah. Nah, untuk mendapatkan 40% itu akan dilakukan pemeringkatannya oleh sekolah sesuai dengan ketentuan oleh LTMPT. Yang bisa ikut PPKB dan talent scouting adalah siswa yang masuk ke dalam 50% siswa terbaik di sekolah. Namun, meskipun 50% bisa ikut, bukan berarti 50%-50%-nya bisa daftar ya. Jumlahnya nanti menyesuaikan dengan jumlah undangan yang UI berikan. Nah, untuk jadwalnya sendiri, ini jadwal-jadwal pelaksanaan SNMPTN tahun 2022. Namun silakan teman-teman selalu mengupdate informasi-informasi terbarunya, baik melalui kanal sosial media LTMPT maupun melalui kanal media sosial UI. Kalau nggak bisa ikut jalur undangan gimana? Ya, kalau nggak bisa ikut jalur undangan bukan berarti dunia kalian sudah berakhir ya. Nggak usah khawatir. Masih banyak kesempatan kalian lainnya melalui berbagai jalur masuk. Ya, untuk teman-teman ya, untuk S1 reguler saja itu SNMPTN itu hanya 20% dari keseluruhan total kuota. Yang terbesar 80% itu adalah melalui jalur ujian tulis, baik itu SBMPTN maupun SIMAK UI. Ya, jadi kalau nggak bisa ikut jalur undangan nggak perlu berkecil hati. Ya, nggak keterima, nggak apa-apa ya. Justru sekarang karena teman-teman sudah kelas 12, anggap saja jalur undangan itu sebagai bonus. Diterima alhamdulillah, nggak terima ya udah, nggak usah berkecil hati ya. Kalian sudah harus mulai fight ya, sudah mulai harus mempersiapkan diri untuk mengikuti jalur ujian tulis karena kesempatan kalian yang terbesar ada di jalur ujian tulis. Nah, ini untuk persyaratan peserta UTBK SBMPTN ya teman-teman ya. Yang teknis penerimaan di UTBK SBMPTN alhamdulillah masih sama nih untuk pendaftaran dan untuk teknis pendaftaran dan ujiannya ya. Yang beda itu hanya di materi yang diujikannya saja. Apabila tahun lalu tes bahasa Inggris ini masuk ke dalam TPS, tapi tahun 2022 ini tes bahasa Inggris menjadi materi ujian tersendiri. Teman-teman bisa memilih salah satu dari 3 kelompok ujian yang diujikan ya, ada saintek, sosum dengan campuran. Pemilihan ini disesuaikan dengan pemilihan rumpun dari prodi yang kalian pilih di PTN. Contohnya misalkan teman-teman di SMA-nya IPA, tapi di UI kalian pilih komunikasi dan hukum. Nah, artinya kalian harus mengikuti ujian yang
soshum gitu ya, dan begitu pun juga dengan sebaliknya. Tapi kalau ada satu IPA dan ada satu IPS, artinya teman-teman harus mengikuti yang campuran. Untuk sekolah juga bagi siswa yang siswanya mengikuti UTBK SBMPTN, mohon bantuannya kepada SMA Ehipasiko untuk dapat menyediakan surat keterangan identitas pelajar dari sekolah. Suratnya itu harus dibubuhi cap dan cap atau stempel yang sah ya. Jadi nanti stempelnya distempel di sebagian di foto dan sebagian di kertasnya ya. Jadi supaya untuk menghindari praktek perjokian. Jangan lupa teman-teman juga nanti ketika ujian dibawa semua kelengkapan yang diminta oleh panitia seperti ID card, tanda peserta, dan juga surat keterangan identitas pelajar dari sekolah. Ya, jangan sampai nggak dibawa. Karena kalau nggak dibawa, resiko terburuknya adalah teman-teman tidak diizinkan untuk mengikuti ujian. Oke, lanjutnya untuk pelaksanaan UTBK 2022 dilaksanakan dalam 2 gelombang. Nah, 2 gelombang ini meskipun bisa meskipun dilaksanakan dalam 2 gelombang, tapi teman-teman hanya bisa mengikuti 1 kali ujian saja. Ya, ini jadwal-jadwal pelaksanaan UTBK SBMPTN tahun 2022. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa selalu mengupdate ya di kanal-kanal media sosial resmi UI. Selanjutnya untuk proses pendaftaran SIMAK UI ya, SIMAK itu ada 2 ya teman-teman ya, SIMAK UI dan SIMAK kelas nasional. Ujiannya juga berbeda meskipun waktu pendaftarannya bersamaan. Nanti teman-teman bisa mengikuti keduanya secara bersamaan ya, karena tadi itu ya meskipun waktu pendaftarannya bareng, ujiannya nanti nggak bareng. Ya, silakan buat akun di penerimaan.ui.ac.id untuk bisa mendaftar SIMAK UI dan SIMAK kelas internasional. SIMAK UI, SIMAK kelas internasional pilihannya 1 prodi, tapi kalau SIMAK UI kalian bisa pilih sampai dengan 6 prodi yang berbeda dari 3 program pendidikan yang berbeda. Jadi kalau tadi prodi yang kalian pilih itu kayak farmasi ya, dia buka di reguler dan paralel, bisa aja kalian ikut SIMAK UI, kalian pilihan pertama pilih S1 reguler farmasi, pilihan kedua pilih S1 paralel farmasi. Maka kalau kalian menerapkan strategi seperti itu, kalian memiliki 2 kesempatan yang berbeda. Ya, di UI kami juga tidak menggunakan passing grade ya teman-teman ya. Untuk penerimaan di UI kami akan mengambil yang terbaik sesuai dengan daya tampung yang dibuka. Ya, jadi untuk penerimaan di UI akan diambil sesuai dengan daya tampung yang dibuka. Contohnya misalkan teman-teman berminat ambil kedokteran. Nah, kedokteran ini melalui S1 reguler daya tampungnya itu 20% ya dari keseluruhan daya tampung. 20% dari 180 ya, itu sekitar 36 ya daya tampung FK untuk yang reguler itu 80. 20%-nya dari SNMPTN. 20% itu sekitar 36. Artinya UI akan mengambil 36 siswa terbaik seluruh Indonesia yang memilih FK UI melalui SNMPTN. Ya, kami akan ranking 1 sampai dengan 36 siswa terbaik. Kemudian juga data-data yang teman-teman lihat di layar pada saat ini adalah namanya data tingkat keketatan. Nah, data tingkat keketatan ini menunjukkan berapa persaingan ya atau competitiveness pada sebuah jurusan atau pada sebuah jalur masuk. Semakin kecil persenannya artinya semakin tinggi persaingan di sebuah jurusan tersebut. Contohnya nih misalkan ya teknik perkapalan nih melalui PPKB itu tingkat keketatannya 20%. Artinya dari 100 orang yang daftar perkapalan di PPKB itu nanti 20 orang yang diterima. Ya, semakin kecil persenannya semakin tinggi persaingan di sebuah jurusan. Jangan hanya fokus sama jurusan-jurusan mainstream aja ya teman-teman ya. Banyak kok jurusan-jurusan lainnya yang menarik yang bisa teman-teman ambil ya, yang tentunya memiliki potensi yang luar biasa juga ke depannya. Kalau semuanya pengen jadi dokter, nanti siapa yang jadi pasien ya? Semuanya ngobatin diri sendiri. Canda ya teman-teman ya. Banyak kok pekerjaan-pekerjaan lainnya yang juga memiliki peluang yang baik. Kalau semuanya pengen ambil kalau gimana nih kalau pengen gimana kalau saya tetap pengen ambil jurusan mainstream Kak di UI. Iya monggo, nggak apa-apa. Tapi belajarnya juga harus lebih ditingkatkan lagi. Karena jurusan-jurusan mainstream itu biasanya memiliki tingkat keketatan atau persaingan yang tinggi. Nggak bisa kalau teman-teman pekerjaannya masih rebahan aja tiap hari main Mobile Legends. Tapi punya cita-cita pengen masuk FK. Aduh, susah kayaknya ya. Karena teman-teman yang lain juga pasti sudah belajar dengan lebih giat lagi. Gitu ya. Nah, ini biaya pendidikan untuk S1 reguler ya, teman-teman ya. Untuk S1 reguler ini dia bebas uang pangkal dan biaya pendidikannya
bisa disesuaikan dengan kemampuan dari orang tua kalian. Kalau teman-teman memiliki keterbatasan finansial, ya teman-teman bisa mengambil yang atas, yang berkeadilan, mulai dari 0 rupiah sampai dengan 7,5 juta per semester untuk yang IPA, atau 0 rupiah sampai dengan 5 juta per semester untuk yang IPS. Tapi kalau teman-teman memiliki kelebihan rezeki ya dan ingin berkontribusi terhadap peningkatan pendidikan di UI, teman-teman bisa memilih yang pilihan yang bawah. Mulai dari kelas A sampai dengan kelas E bisa teman-teman bayarkan sesuai dengan keikhlasan orang tua kalian. Pemilihan biaya pendidikan S1 reguler ini nggak akan ada pengaruhnya ya terhadap kesempatan kalian diterima di UI. Karena kalian diterima dulu nih jadi mahasiswa UI, baru teman-teman pilih ingin bayarnya biaya pendidikan yang mana. Nah, ini untuk yang paralel, vokasi, dan kelas nasional ya teman-teman ya. BOP itu biaya per semester, UP itu uang pangkal yang dibayarkan sekali saja. Sedangkan untuk kelas nasional ini adalah biaya pendidikan selama berkuliah di UI. Jadi ketika teman-teman nanti berkuliah di partner university, biaya pendidikan yang di UI sudah nggak dibayarkan lagi ya. Untuk yang selanjutnya ini beasiswa ya. Jadi beasiswa di UI banyak banget, tapi kita nggak ada jalur masuk beasiswa ya teman-teman ya. Kalian bisa mengambil beasiswa nanti setelah kalian akan diterima menjadi mahasiswa UI. Ya, kalian bisa daftar dan apply di beasiswa.ui.sc.id ya. Di UI juga banyak sekali fasilitas penunjang yang bisa teman-teman gunakan secara gratis ya. Yang berbayar itu cuma asrama dan rumah sakit aja ya. Tapi kalau teman-teman amit-amit sampai sakit nanti ya di UI, teman-teman bisa berobat gratis di Klinik Makara UI. Ya, ini juga masih fasilitas-fasilitasnya ya. Banyak sekali fasilitas-fasilitas menarik yang bisa teman-teman gunakan nantinya. Di UI juga punya banyak sekali UKM ya, unit kegiatan siswa. Atau kalau teman-teman di SMA namanya ekskul ya. Kita punya banyak sekali ekskul yang bisa teman-teman manfaatkan nih, atau kalian bisa ikuti kalau kalian sudah menjadi mahasiswa UI nantinya. Ya, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya teman-teman ya, kuliah pulang. Aduh sayang banget kalau jadi mahasiswa UI jadi mahasiswa kupu-kupu, karena biasanya dengan ikut UKM atau organisasi itu teman-teman tingkatkan kemampuan soft skill kalian ya, seperti leadership, public speaking, networking. Nah, itu kan juga penting ya, bukan hanya kemampuan akademik saja yang berperan untuk kemajuan kalian, tapi kemampuan soft skill itu juga penting ya. Biasanya dengan ikut UKM juga teman-teman bisa berprestasi nih, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Karena teman-teman di UKM ini mereka rajin banget ikut kompetisi-kompetisi ya. Ini kanal-kanal media sosial resmi Universitas Indonesia. Nanti teman-teman bisa bisa follow ya. Jangan lupa di follow ya, karena semua informasi terbaru mengenai penerimaan mahasiswa baru UI akan kami sampaikan melalui kanal-kanal media sosial resmi Universitas Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ms. Natania. Terima kasih. Saya panggil Kak Rini berarti ya. Ya, terima kasih Kak Rini untuk penyampaian informasinya. Sekarang kita buka untuk tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan sampaikan nama dan juga kelasnya, begitu ya. Ataupun kalau yang malu-malu boleh tulis di kolom chat. Silakan. Mungkin sambil menunggu, saya mau bertanya ya Miss Rini ya. Kak Rini, maaf, kalau di UI ketika kita sudah misalnya menjadi mahasiswa di sana, begitu ya, apakah mungkin ada bantuan, mentoring atau seperti apa dari dosen ataupun kakak kelas, begitu ya, kalau memang kita mengalami kesulitan belajar, begitu ya, dalam mengikuti kelasnya, karena seperti kita tahu tentunya di UI nanti tidak akan mudah begitu ya, dan di universitas-universitas juga memang di perkuliahan kan juga tidak mudah begitu ya, Kak, begitu. Kira-kira seperti apa? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Miss Natania. Jadi gini teman-teman, jadi di UI itu ada satu ya, ada yang namanya dosen PA, pembimbing akademik. Jadi mungkin fungsi dari dosen PA atau pembimbing akademik ini adalah sebagai orang tua kalian di kampus ya. Jadi kurang lebih fungsinya sama dengan wali kelas. Biasanya satu dosen
PA itu membawahi sekitar 10 mahasiswa ya. Nah, jadi apapun keluhan kalian, kesulitan kalian, itu teman-teman bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing akademik kalian nantinya. Itu satu. Yang kedua, kami di UI juga ada yang namanya BKM, Badan Konseling Mahasiswa. Nah, BKM ini adanya di klinik satelit UI atau di Pusat Kesehatan Mahasiswa UI. Jadi kalau sampai nanti teman-teman merasa apa ya, lingkungan yang baru, kadang-kadang kita apa ya mengalami anxiety, mengalami gitu kan, karena mungkin merasa apa ya, merasa takut atau merasa kurang gitu. Nah, atau kalian mengalami masalah psikologi lainnya, teman-teman bisa bukan berobat ya, bisa konsultasi secara gratis di BKM tersebut gitu ya. Nanti bisa konsultasi baik secara online maupun secara offline ya. Kita punya psikolog-psikolog yang selalu standby setiap harinya untuk bisa menerima konsultasi dari teman-teman. Itu kedua. Yang ketiga ya, nah, yang ketiga, selain dosen pembimbing akademik, selain badan konseling mahasiswa, kita juga punya kakak-kakak ini nih, kakak-kakak tingkat nih yang selalu setia untuk membantu teman-teman dalam proses adaptasi ketika kalian menjadi mahasiswa baru gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu takut ya. Aku ngerti banget, saya ngerti banget kerisauan teman-teman nih, apalagi beranjak menjadi dewasa muda gitu. Banyak penyesuaian hal-hal yang harus kalian lakukan ketika berkuliah nanti. Tapi sejujurnya benar-benar hilangin semua rasa keraguan-raguan kalian, ketakutan kalian yang hanya menjadi beban pikiran kalian ya. Karena kenapa? Karena nanti di UI insya Allah kakak-kakak tingkatnya itu sangat suportif ya. Kami di UI mengedepankan prinsip kolaborasi dibandingkan dengan kompetisi gitu. Hal ini banyak dibuktikan dengan banyaknya hasil-hasil riset atau inovasi mahasiswa UI yang lintas disiplin gitu ya. Itu udah kebukti banget. Kayak misalkan ada aplikasi namanya N-Corona. Nah, aplikasi N-Corona ini adalah aplikasi yang dibuat oleh anak FK, kemudian anak Fasilkom, dan saya lupa satu lagi kalau nggak salah FEB atau FISIP ya, FEB kalau nggak salah sih. Itu mereka bekerja sama membuat aplikasi N-Corona sebagai salah satu upaya untuk percepatan penanganan pandemi di Indonesia. Gitu. Jadinya itu tadi teman-teman nggak perlu khawatir. Kakak-kakak tingkatnya itu sangat mengakomodir keresahan atau kegalauan kalian pindah ke lingkungan yang baru. Yang penting ya, kalian komunikasi aja ya, apa yang kalian takutkan, apa yang kalian rasakan itu dikomunikasikan, jangan diem-diem aja. Kalau diem-diem kan kita nggak tahu apa yang teman-teman lakukan. Kakak-kakak tingkat juga nggak akan tahu apa yang menjadi kerisauan kalian. Contohnya nih, misalkan saya di kampus, di kantor itu kan saya membawahi di Humas itu kan ada yang namanya Duta Humas Universitas Indonesia. Saya tahu banget ya, dengan kalian belajar online ini ada yang namanya missing education gitu. Yang dimana kadang-kadang anak-anak baru nih, mahasiswa baru ini kan dapat informasi-informasi itu kan dari kakak-kakak tingkatnya ketika mereka nongkrong di kantin gitu, kayak kan tips dan trik menghadapi dosen atau tips dan trik bagaimana ngisi IRS nih, isian rencana studi. Karena kita di UI ada yang namanya siak war nih, perang siak ya. Ketika ngisi isian rencana studi itu biasanya cepet-cepetan. Nah, itu biasanya ilmu-ilmu yang sifatnya informal seperti itu didapatkan ketika nongkrong di kantin atau ketika lagi organisasi ngobrol-ngobrol gitu. Nah, saya biasanya di kantor saya itu untuk teman-teman Duta Humas, khususnya untuk yang maba-maba, itu kami meeting seminggu sekali. Itu kakak-kakak yang sudah lebih tua atau lebih senior, itu saya wajibkan untuk sharing ya. Jadi ada sharing session, mereka harus kasih tips dan trik sesuai dengan fakultasnya masing-masing gitu. Jadinya adik-adik yang maba ini nggak left out gitu, mereka nggak kehilangan informasi yang mereka harus dapatkan ketika mereka kuliahnya offline gitu. Jadi nggak perlu ya teman-teman ya, nanti ketika kuliah di UI yang pasti itu akan menjadi saat-saat atau momen yang paling indah buat teman-teman jalani selama hidup kalian gitu ya. Gitu Miss kurang lebih. Baik, terima kasih Karini. Berarti yang penting mau
untuk cerita begitu ya, terbuka untuk cerita begitu ya apa yang dirasakan, karena sudah siap sebenarnya kakak-kakak, dosen dan juga berbagai fasilitas begitu ya, termasuk konselor di UI untuk membantu gitu ya kalau misalnya ada yang kesulitan gitu. Terima kasih Kak Rini. Ini sudah ada satu pertanyaan dari Miss Fitri. Miss Fitri bertanya, jika sudah mengambil satu jurusan namun di tahun kedua ingin ganti jurusan, apakah bisa? Begitu Kak Rini. Silahkan. Oke. Jadi untuk tahun kedua bisa pindah jurusan atau enggak? Jawabannya bisa. Tapi ada tapinya nih. Tapi ya harus ikut tes lagi, ya. Jadi boleh pindah jurusan, tapi resikonya harus ikut seleksi lagi ya, ikut SBMPTN atau ikut SIMAK UI lagi, gitu. Oke, berarti itu mengulang dari awal lagi begitu ya Kak Rini ya? Betul Ibu. Jadi kalau misalkan sama-sama di UI, kalau misalkan dia ngulang lagi, ada kemungkinan untuk bisa transfer SKS, tapi nanti dilihat juga untuk mata-mata kuliahnya itu apakah bisa dilakukan transfer SKS. Oke, baik-baik. Apakah di awal mungkin menyambung pertanyaan dari Miss Fitri, apakah mungkin di awal ada tes minat bakatnya terlebih dahulu, jadi supaya anak-anak memang diyakinkan begitu bahwa mereka memang tepat untuk jurusan itu begitu. Kalau tes minat bakat itu biasanya dilakukan oleh sekolah ya, Miss, setahu saya. Jadi memang biasanya difasilitasi oleh sekolah, karena ketika kalau udah di UI ya kalian kan udah tinggal belajar sesuai dengan prodi yang kalian pilih. Cuma sih kita punya namanya LPT UI ya, Lembaga Psikologi Terapan. Nah, LPT ini ada di kampus Salemba dan di kampus Depok. LPT itu hanya ada di kampus Salemba aja ya, LBI yang ada di kampus Salemba dan Depok. Jadi LPT ini Lembaga Psikologi Terapan ada di kampus Salemba. Nanti teman-teman bisa ikut tes ya di sana, berbayar, tapi ya kalian bisa ikut tes minat dan bakat. Di situ teman-teman bisa bisa cari tahu kira-kira bakat kalian itu ada di mana. Tapi sebenarnya tes minat dan bakat ini bukan berarti 100% menjadi acuan ya teman-teman ya. Itu hanya menjadi guidelines saja, menjadi salah satu pertimbangan saja gitu ya. Yang terbesarnya itu tentunya ya teman-teman harus mencari tahu sendiri. Jadi itu hanya sebagai pendukung aja. Yang terbesarnya tentunya ya teman-teman harus cari tahu sendiri kira-kira passion kalian itu apa gitu. Baik, terima kasih Kak Rini. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak ada, Miss Nia akan tutup. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya dari anak-anak semua atau Bapak Ibu guru. Baik, kalau begitu saya akan tutup sesi pada hari ini, pada siang hari ini. Terima kasih kepada Kak Rini atas waktu dan kesempatannya boleh hadir di SMA IKN IPASIKO untuk men-sharingkan tentang UI kepada anak-anak kami. Kiranya setiap informasi yang disampaikan tentunya membantu sekali dalam membuka wawasan anak-anak kami dalam universitas nanti, begitu ya, memilih universitas mana ke depannya, begitu, termasuk anak-anak kami yang ingin masuk ke Universitas Indonesia, begitu ya. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Rini. Sebelum Kak Rini meninggalkan ruangan, begitu ya, sebelum berakhir, benar-benar berakhir, kita akan bersama-sama berfoto terlebih dahulu ya Kak. Kepada anak-anak semua, silakan buka kamera. Akan dipimpin oleh Nikolaus. Kepada Nikolaus, Miss, persilakan. Oke, Miss. Nah, ya, teman-teman, kameranya dibuka lagi, teman-teman. Karena sekarang kita mau foto lagi ya. Ini masih banyak teman-teman yang belum buka kameranya. Oke, aku mulai dari yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Nikolaus. Kali ini harap tunggu sebentar, akan ada penyerahan sertifikat dari Sekolah IKN IPASIKO kepada Pak Rohak Siadi. Kami persilahkan. Baik, Miss Nia, terima kasih. Terima kasih Ibu Rini Febrianti.
Febriani, maaf ya, Ibu Rini Febriani selaku Humas UI yang telah memberikan banyak hal terkait perkuliahan dan seterusnya ya, tadi sudah disampaikan dengan baik. Terima kasih sekali lagi dan mohon diterima sertifikat dari kami untuk Ibu Rini Febriani MSI. Mohon diterima ya Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih SMA EHI Pasiko BSD. Ya, terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Pak Adi, terima kasih kepada Ibu Rini atas waktunya. Mungkin di lain kesempatan boleh main-main lagi ya Bu, mungkin tidak virtual begitu ya, kita bisa bertemu langsung, jadi anak-anak juga bisa tanya-tanya langsung begitu ya, atau mungkin bisa menghubungi Ibu Rini via Instagram ataupun yang lain ya Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu Rini sekali lagi, sampai jumpa di kemudian hari. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu. Semoga semua mudahkan ya dalam usahanya untuk berkuliah di perguruan tinggi yang diinginkan. Sampai ketemu lagi, nanti sudah pada pakai jaket kuning ya. Amin. Terima kasih.